Sahabat Dikbud, apa kabarnya? Senang sekali saya Indri Hapsari kembali hadir menjumpai Sahabat Dikbud tentunya untuk memberikan berbagai informasi seputar pendidikan, di mana lagi kalau bukan Sapa Pendidikan. Nah, Sahabat Dikbud, tema kita hari ini adalah membuat keputusan pendidikan yang lebih tepat melalui asesmen bakat dan minat. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio pada hari ini, yaitu ada Bapak Karyadi, Guru BK SMKN 1 Gunung Putri. Halo Mbak Indi. Ada Ibu Irma Gustiana Andriani, psikolog, founder klinik psikologi Ruang Tumbuh. Halo Mbak. Dan juga Ibu Eis, orang tua murid dari komunitas Ibu Pembelajar Indonesia. Halo Mbak. Ibu, Bapak, selamat datang di studio Sapa Pendidikan. Nah, sahabat Dikbud, dalam praktek pendidikan kita ternyata masih banyak sekali siswa yang mengalami kebingungan dalam memilih jalur pendidikan karena kurangnya pemahaman akan bakat dan minat mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan ketidakcocokan antara jalur pendidikan yang ditempuh dengan potensi yang dimiliki dan pada akhirnya mempengaruhi motivasi dan hasil belajar mereka. Untuk itu, asesmen bakat minat dirancang oleh Badan Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau BP3 hadir sebagai solusi untuk membantu siswa mengenali potensi diri mereka. Untuk Pak Karyadi, nah saat ini kan kesehatan mental dan juga sosial emosional peserta didik merupakan fondasi untuk membangun kompetensi. Terkait hal tersebut, boleh nggak dijelaskan peran strategis guru BK di sekolah saat ini? Ya, baik. Kalau mendengar guru BK sepertinya kesannya menakutkan ya, seram. Dan ini yang mungkin secara umum seperti itu. Namun sebetulnya sudah banyak perubahan-perubahan terkait dengan apa itu guru bimbingan dan konseling. Guru bimbingan konseling dalam Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2003 kalau nggak salah istilahnya adalah seorang konselor ya, konselor. Nah, kaitan dengan peran strategis ini kurang lebih sebetulnya ada minimal 2 fungsi dalam menjalankan fungsi di sekolah. Bagaimana membangun kepribadian peserta didik. Yang pertama adalah fungsi pencegahan, preventif. Dalam hal ini adalah bagaimana fungsi bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan inilah sebetulnya Mbak Indri yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan pencegahan dari mulai layanan klasikal, kemudian layanan dasar inilah yang sebetulnya yang menjadi kegiatan-kegiatan guru BK termasuk salah satu adalah masuk kelas. Nah, kemudian ada fungsi kuratif, mengobati. Inilah kaitan mungkin dalam hal ini kaitan dengan layanan responsif, di mana guru BK menangani masalah-masalah kasus yang terjadi di peserta didik. Dari mulai mungkin masalah kenakalan atau masalah keluarga maupun yang lain. Nah, fungsi inilah yang mungkin lebih menonjol bagaimana penanganan siswa jadi fokus di siswa bermasalah. Padahal fungsi bimbingan dan konseling itu menyatu. Tidak bisa dipisahkan dua-duanya ini. Maka ketika fungsi ini dijalankan, saya yakin guru BK pada dasarnya hari ini mulai banyak disenangi, banyak siswa yang konsultasi, dan orang tua juga mulai segan hari ini ketika mendengar informasi perkembangan peserta didiknya. Kurang lebih seperti itu. Iya Pak, karena kan sering yang kita jumpai seperti itu ya sahabat Dikbud. Apalagi nih kalau sudah panggilan orang tua, dipanggil guru BK. Mohon maaf nih Pak Karyadi. Itu pasti udah worry ya, orang tua juga udah cemas ya Ibu ya. Wah, ada apa nih yang dilakukan oleh anak saya gitu. Padahal sebetulnya yang tadi Pak Karyadi sudah jelaskan ya sahabat Dikbud, sebetulnya tidak menyeramkan seperti itu ya Pak ya. Dan harusnya itu diselaras ya Pak ya. Betul. Ya. Bu Irma sebelumnya boleh nggak sih dijelaskan sebenarnya apa sih Bu perbedaan bakat dan juga minat? Karena kan sering nih orang-orang menganggap keduanya itu sama. Bakat ya minat ya sahabat Dikbud. Tapi sebenarnya itu ternyata berbeda loh sahabat Dikbud. Boleh dijelaskan? Iya. Ya, jadi memang ini kan konsep yang memang kadang-kadang di masyarakat awam masih ada miskonsepsi gitu ya, kesalahpahaman. Dan kadang-kadang juga mungkin orang tua merasa penting gak penting gitu kan untuk bisa mengetahui gitu kan apa sih minat anak, apa bakat anak. Nah, jadi kalau kita bicara soal bakat itu kan sebetulnya adalah kemampuan atau potensi alami yang memang Tuhan tuh udah kasih ke setiap diri kita masing-masing, sehingga dengan adanya potensi alami tersebut akan memudahkan setiap individu untuk bisa belajar, untuk bisa memahami sesuatu gitu ya, dan juga mungkin memiliki keterampilan tertentu. Nah, jadi kalau kita bicara bakat artinya secara alami. Sementara kalau minat ini biasanya klasternya lebih ke arah emosional. Jadi kayak saya suka, nggak suka.
gitu ya. Jadi ada saya minat nggak sih atau saya nggak minat. Nah, minat ini akan mendorong seseorang itu bisa memiliki motivasi yang tinggi. Jadi mendorong dia untuk melakukan sesuatu sehingga ketika dia punya bakat secara alami tapi kemudian minatnya dia sukai, nah ini nanti akan selaras sehingga tadi mentalitasnya terjaga dan kemudian biasanya kualitas hidupnya juga akan lebih baik. Terutama kalau kita bicara terkait dengan jurusan apa yang dia pilih dan karir apa yang nanti akan menjadi profesi yang bisa meningkatkan values hidupnya. Jadi itu kurang lebih. Gitu. Jadi bisa dikatakan kalau bakat itu dari lahir nggak sih? Dari lahir, betul. Karena kan secara alamiah ya, jadi memang ada dalam diri kita masing-masing. Hanya saja seringkali kita nggak aware kalau kita punya potensi itu gitu ya, sehingga memang perlu dilatih, kemudian dieksplorasi sejak kecil, sehingga nanti ketahuan nih bakat alaminya apa sih sebetulnya dari seorang anak ini gitu. Baik, kemudian kalau minat itu berarti seiring berjalan waktu, faktor lingkungan atau apa itu bisa beradaptasi ya Bu ya. Misalnya dia seringkali melihat orang tuanya mungkin bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan ya kan, itu akan mempengaruhi tuh minat dia gitu. Minatnya mungkin bisa jadi suka, bisa juga jadi nggak suka gitu kan. Nah kemudian biasanya eksplorasi lainnya mengetahui dengan tadi membaca ya, kemudian lihat di channel-channel tertentu, lalu ngobrol sama teman, ngobrol sama guru BK nih biasanya nih gitu ya. Jadi itu juga akan membantu anak memiliki ketertarikan tertentu pada bidang-bidang jurusan tertentu. Ya, jadi itu fungsi BK juga sangat luar biasa dalam hal ini. Gitu. Berarti bukan karena kasus aja ya Pak ya? Bukan. Masa depan, masa depan juga BK bertanggung jawab. Yang pasti saat ini guru BK pun kemampuan assessment menjadi salah satu kompetensi yang dimiliki. Jadi berbagai tes-tes bakat, minat pun kami diminta untuk banyak mengeluarkan itu kepada peserta didik kita sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan. Iya betul. Berarti enak ya kalau siswa-siswa sekarang ya. Harusnya Indri sekolah lagi. Karena kalau dulu di zaman sekolah Indri tuh hanya untuk kasus pasti itu masuk ke ruang BK ya Ibu ya. Kalau bercerita, sharing sebenarnya bakat Indri ke sini loh Pak, minat Indri ke sini. Berarti untuk sekarang boleh langsung konseling langsung ke guru BK ya? Boleh ke guru BK. Wah menarik sekali. Dan kemudian Bu Irma jika dilihat dari sudut pandang psikologi ini, seberapa penting sih peran bakat dan minat dalam memahami potensi diri serta pembelajaran murid? Seberapa penting? Amat sangat penting banget gitu ya. Karena apa? Saya tuh banyak sekali mendapatkan kasus-kasus di mana seorang remaja akhir gitu ya. Kalau mahasiswa itu kan masuknya remaja akhir ya. Itu mengalami kecemasan yang cukup intens gitu ya. Ada yang mengalami gejala depresif karena tadi nggak selaras gitu antara bakat alaminya sama juga minatnya sebetulnya. Sehingga dia harus berjuang dengan sangat keras sekali gitu untuk bisa melampaui kesulitannya dia dalam hal pendidikan di perguruan tinggi. Nah ini kan akan membebani secara emosional ya, dan bisa sampai tahap pada level gangguan secara psikologis. Nah sehingga memang yang paling tepat adalah menyelaraskan bakatnya apa, kemudian eksplorasi minatnya bagaimana. Nah sehingga kalau selaras tujuannya adalah meminimalisir potensi kegagalan. Karena kita pengen anak ini ketika dia mengambil pendidikan lanjutan itu sukses kan. Suksesnya itu ternyata kalau selaras minat bakatnya pertama nggak cuma di akademik tapi juga dalam kehidupan sosial serta pribadi gitu. Sehingga memang keselarasan ini perlu untuk ya tadi menjadi hal yang sangat penting sekali untuk diketahui tidak hanya anak tapi juga orang tua dan juga guru yang mendampingi. Nah jadi fungsi komunikasinya harus intens, membersamai mereka sejak awal. Jadi kalau saya bisa katakan di kelas di klaster udah SMA dari kelas 10 itu harusnya sudah dibersamai nih si anak gitu sehingga goals akhirnya itu tercapai. Tingkat kepuasan dia sebagai remaja akhir dan juga peserta didik di perkuliahan itu juga akan lebih baik gitu. Karena sebenarnya itu sangat pengaruh ya Bu ya. Sangat pengaruh. Gitu. Karena pengalaman sedikit sekilas nih sahabat Dikbud itu teman adik saya bahwa orang tuanya menyuruh untuk masuk di
tempat tertentu Betul. yang pada akhirnya dia untuk membanggakan kedua orang tuanya Ya. mengikuti dan itu mengalami depresi sampai Betul. melukai diri sendiri. Self harming ya Ya, jadinya, betul. Itu sangat pengaruh ternyata ya Bu Amat Irma sangat ya. pengaruh gitu ya, dan memang banyak case-case-nya lagi ketika seorang remaja memilih Ya, ya. itu seringkali banyak tekanan sosial. Oh. Tekanan sosialnya lebih banyak pertama dari orang tua, Ya, ya. kemudian dari pertemanan, Ya, ya. dan juga mungkin dari gengsi. Hmm. Ya, jadi kalau nggak ngambil pilihan A, itu gengsinya nggak oke nih. Nah, Ya, karena kan anak remaja memiliki harga diri yang cukup tinggi ya. Ya. Untuk menjaga stabilitas itu, mereka akhirnya memaksa diri untuk mengambil pendidikan tertentu atau jurusan tertentu yang sebetulnya tidak sesuai dengan bakatnya, Ya. dan kemudian memaksakan minat untuk menyenangkan orang lain, terutama orang tua gitu. Dan boleh ditanya sedikit lagi ya Bu Boleh, ya? boleh. Dan ketika nih sahabat Dikbud sudah berada di posisi itu, apa langkah apa yang tepat yang harus dilakukan ketika ini bisa dikatakan terjebak nggak sih Bu gitu? Kita Ya, sudah berada di posisi yang betul. sebetulnya saya pun passionnya nggak ke situ, Ya, bakatnya nggak ke ya, situ, minatnya ya. nggak ke situ, tapi untuk menghargai orang tua Betul. dan menghormati orang tua sampai akhirnya melukai diri sendiri. Ya, Itu hal atau langkah yang tepat gimana Ya, ya Bu? yang pertama sih pasti ada gejala dong, gitu Ya. ya. Jadi setiap anak yang mengeluhkan ketika dia mengalami rasa ketidakamanan mengikuti pendidikan, itu pasti ada perilaku yang berubah, Ya. ada emosi yang berubah. Ya. Dan orang tua ketika anak menyampaikan ketidakamanan itu Harus peka. harus Iya, Bu, ya. segera, Harus betul. peka ya Bu ya. Jadi jangan denial atau jangan memaksakan atau jangan merasa bahwa anaknya ini males gitu, enggak. Sebuah perilaku berubah itu pasti ada sebabnya. Ya, jadi harus peka dulu ya. Terus kemudian memang harus segera mengkomunikasikan. Jadi kalau di tingkat pendidikan lanjutan gitu ya, itu pasti kan ada mungkin kita bisa pembimbingnya, pembimbing di kampus, pembimbing akademik ya, yang bisa diajak komunikasi. Oke. Jadi sama pembimbing akademik ini juga jangan hanya bicara soal si akademik aja. Mereka sangat mau kok untuk diajak diskusi soal terkait sama mentalnya, psikisnya seperti apa gitu ya. Lalu kemudian ya cari bantuan secepat mungkin yang bisa dilakukan orang tua. Karena apa? Setiap waktu itu sangat berharga. Ya, jadi bisa membuat anak putus asa, frustrasi, depresi, dan kemudian tadi self harming atau pada beberapa kasus yang cukup berat kan kita banyak saksikan ya di dunia pendidikan, pada akhirnya tadi kehilangan nyawa karena memang jadi berbahaya sekali. Dan itu dimulai dari ketika menjalankan sesuatu nggak sesuai sama bakat dan minatnya. Wah, bahaya sekali ya Bu ya. Sangat. Berarti benar-benar sangat penting sekali nih ya Betul. sahabat Dikbud. Baik Pak Karyadi, bagaimana sih Pak pendapat Bapak tentang asesmen bakat minat itu sendiri? Ya, asesmen bakat minat ini merupakan kebutuhan sekaligus hal penting yang memang harus diketahui ya. Baik oleh peserta didik maupun oleh guru gitu ya, khususnya guru BK. Karena ini kaitan dengan untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bagaimana kita mengetahui peserta didik? Salah satunya adalah dari hasil asesmen. Dari hasil bakat minat inilah menjadi sebuah dasar follow up ya, tindak lanjut guru BK memberikan layanan. Wah, anak-anak ini kira-kira terlihat misalkan apakah antara bakat dan minatnya sinkron atau tidak, dan ini kan menjadi sebuah catatan, oh ini kayaknya sepertinya perlu diberikan layanan konsultasi, atau mungkin perlu disampaikan, wah ini kepada orang tua yang sekiranya mungkin perlu kita ajak kolaborasi, ya kira-kira seperti apa nih permasalahan dari hasil ini. Yang pasti data ini sangat penting untuk pengembangan sekaligus untuk preventif ketika misalnya ada potensi masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Biasanya kalau udah ngobrol sama orang tua kayak gitu pasti banyak tuh ya Pak ya. Boleh di-sharing nggak Pak beberapa contoh yang sekiranya bisa diberikan kepada sahabat Dikbud? Iya, jadi ketika berbicara khususnya mungkin kaitan dengan perencanaan studi ya khususnya ya di kelas 12 baik di SMA maupun SMK, permasalahan yang muncul adalah ketika anak-anak ini itu berbeda jurusan yang diinginkan. Kalau di SMK kan sudah dijuruskan ya jurusannya. Nah, ketika hasil asesmen itu anak-anak itu ternyata salah jurusan merasa. Gitu antara di SMA, dan ketika hasil asesmen ini dia pengen jurusan lain. Nah, pindah gitu ya. Nah, sehingga mana nih yang perlu disampaikan? Maka perlulah kita ajak diskusi orang tua. Kira-kira menemukan hal ini seperti apa? Karena terkadang orang tua ingin
jurusannya sama dengan yang di SMA-nya gitu ya. Itu dipaksakan. Dan akhirnya ini lagi yang menjadi potensi masalah. Kalau saya pernah baca sih hampir 70% itu kan mahasiswa kita itu salah jurusan ya di perkuliahan. 87. Oh 87 ya, bahkan 87% 80% salah jurusan. ya. Ini kan yang sangat memprihatinkan. Kan ini kan dari SMA kan, ketika sindrom jaket gitu ya mempengaruhi anak, pengaruh teman juga, sehingga pilihan-pilihan berdasarkan passion gitu ya, pengembangan diri itu menjadi hal yang diindahkan, ya akhirnya ngikutin orang tua gitu. Itu sih sebetulnya. Nah, bagaimana win-win solusinya adalah ketika kebutuhan anak dengan orang tua ini yang dipertemukan, diselaraskan. Maka perlu di situ bertemu. Gitu. Baik Pak. Ya Bu Is, apakah menurut Ibu nih, dari pandangan Ibu, seberapa penting sih Bu kita mengenali bakat dan minat anak sejak dini? Ya. Menurut saya sangat penting. Jadi mungkin cerita sedikit. Dari anak saya umur 2 tahun pun saya sudah memeriksakan psikolog gitu. Jadi karena buat saya penting sekali. Dari 2 tahun ya Bu ya? Iya, karena memang waktu itu ada kasus di mana anak saya belum berbicara seperti anak-anak lain pada umumnya. Itu membuat saya kaget gitu ya, umur 20 bulan. Nah itu saya bawa ke psikolog dan pada saat itu benar-benar diakses ya. Itu saya juga kaget, anak 20 bulan tuh ternyata bisa diakses ya oleh psikolognya. Dalam waktu 1,5 jam diajak bermain gitu loh Bu. Luar biasa ya, menurut saya itu suatu kompetensi yang harus dimanfaatkan oleh orang tua menurut saya ya. Jadi wah luar biasa sekali gitu. Nah hasil dari asesmen itu ternyata memang anak saya memiliki bakat-bakat tertentu lah seperti itu. Nah selang beberapa tahun saya mencoba menerapkan apa yang diarahkan oleh psikolog ya. Tapi yang membuat saya benar-benar merasa bersyukur juga, ternyata ketika TK-nya itu punya psikolog. Jadi saya ibu bekerja dan itu anak pertama saya punya 2 orang adiknya lagi gitu ya. Saya dipanggil ke sekolah oleh tim psikolog TK. Padahal saya juga bekerja, jadi saya meluangkan waktu 1 hari untuk ke sekolah. Dan itu rasanya mungkin seperti zaman dulu, orang tua dipanggil BK mungkin anak saya gitu kan. Ternyata sekolah memberikan pandangan. Ini hasil asesmen mereka terhadap anak saya gitu. Beserta dengan arahan dari sekolah. Saran-sarannya itu luar biasa loh. Menurut saya pada saat itu saya bingung, wah TK ternyata bisa memberikan saran seperti ini psikolognya gitu kan. Tapi itu saya ikuti saran-sarannya, bahkan akhirnya di situ saya mengambil cuti 1 tahun untuk menemani anak saya dan ternyata memang anak saya berkembang lebih baik lagi. Jadi waktu itu lebih ke regulasi emosi dan sebagainya. Karena kebetulan si kemampuan numeriknya jauh di atas teman-teman seusianya, sehingga ketika di TK dia menunjukkan minat pada angka yang berlebih dibanding teman-temannya. Nah begitu lanjut di SD pun ternyata SD itu saya pilih waktu itu SD IT, tapi pengurus yayasannya juga ada yang psikolog Bu. Jadi pengurus yayasannya juga concern terhadap anak saya gitu. Bahkan ketika anak saya sempat tidak mau sekolah karena ada suatu kejadian dengan temannya, ternyata ketika diajak dari hati ke hati ketemu masalahnya, dia tuh ingin diberi tugas lebih banyak gitu, ingin diberi tanggung jawab di sekolah gitu, seperti itu. Dan berlanjut di SMP dan di SMA, alhamdulillah sekali gitu ya. Jadi saya justru menjadwalkan waktu bertemu dengan BK, karena menurut saya proaktif ya. Saya memerlukan kompetensi dan pandangan dari sekolah, terutama dari guru BK dan wali kelas, untuk membantu memetakan apa bakat dan minat anak saya agar saya bisa terbantu untuk mengarahkan ke arah pendidikannya seperti apa. Iya. Baik. Dan mungkin sahabat Ibu tadi sekilas sudah mendengarkan ya, Ibu Is nih salah satu orang tua, mungkin orang tua favorit ya, karena sangat peka ya Bu ya terhadap luar biasa perhatiannya gitu. Karena nggak semua
orang tua peka gitu, apalagi gitu ya. menjadwalkan ya. Iya, proaktif ya, ada iya, proaktif. proaktif Iya. sekali, bahkan jadi bersahabat dengan guru Guru BK BK, gitu untuk terus memantau perkembangan anak tuh sudah sampai mana, sejauh mana bakat minatnya, biar selalu selaras gitu. Iya. Luar biasa, Ibu baik sekali. Menurut Bu I sendiri, Ibu merasa nggak ABM itu penting banget dalam membantu orang tua memahami potensi anak? Sebetulnya kan dari kelas ini memang anak di asesmen ya sebetulnya secara tidak langsung ya Pak ya dari cerita saya tadi. Tapi ya memang secara formal saya sudah pernah mengakses itu kelas 2 SD ya. Jadi kelas 2 SD itu ada suatu kejadian dengan temannya itu, dan itu membuat saya berpikir saya harus ada masukan dari sekolah dan saya harus mengunjungi atau meminta pendapat ahli menurut saya. Jadi saya membawa anak saya ke klinik psikolog. Dan ternyata hasilnya itu sama dengan hasil psikologi waktu dia berumur 20 bulan. Jadi konsisten gitu hasilnya, bahwa anak saya punya bakat tertentu di mana bakat numerikalnya sangat tinggi, sehingga mungkin ada sikap atau kemampuan lain yang belum sesuai usianya, belum optimal. Nah, itu yang jadi PR untuk saya. Saya harus mengarahkan yang lebih banyak yang mana gitu kan. Berarti saya juga harus mengerti kalau anak saya tuh ternyata dia senang menghitung, dia senang bermain-main dengan angka gitu ya. Jadi karena itu memang mungkin bakatnya gitu kan. Nah, di SMP juga secara formal juga diakses di kelas 7. Dan SMP itu lebih komprehensif ya. Termasuk istilahnya kemampuan dia peka terhadap sekitar jadi ukur gitu ya. Jadi saya kan sangat berkepentingan nih anak saya tuh dengan kemampuan numerikal yang tinggi, tapi dia juga harus menjadi manusia yang utuh gitu ya, manusia yang balance ya, baik logikanya, emosinya balance ya, karena kan hidup memerlukan tools yang lengkap gitu ya. Jadi saya berpikir bahwa hasil itu saya harus follow up. Jadi pada saat itu saya juga akhirnya meminta konsultasi lebih kepada tim psikolog yang waktu itu kerjasama dengan SMP. Nah itu kami juga melakukan ini Bu, saya dan suami melakukan pada saat itu kan musim pandemi ya, jadi video call untuk konsultasi online ya. Iya, setelah itu saya juga rajin konsultasi dengan BK-nya. Intinya agar anak saya tuh teroptimalisasikan lah, bakatnya terasah, tapi kemampuan lain juga mendukung gitu. Baik sekali Ibu, wah luar biasa, agar tetap selaras lagi ya Bu ya. Nah ini untuk yang SMA ya Mbak Indri ya, SMA kebetulan anak saya kan sekarang kelas 11. Nah kelas 10 itu di sekolah anak saya itu ternyata sudah diakses juga, termasuk untuk penjurusan yang cocok dan kelas 11 saya juga ini ya cukup kaget kaget sekaligus takjub gitu ya, karena ini anak pertama ya. Jadi saya tuh seneng Bu Indri kalau dapat hasil laporan psikologi atau asesmen tuh seneng banget, kayak dapat kayak dapat foto anak saya kayak hasil ronsen lah istilahnya ya. Jadi penasaran sekali. Nah ternyata di SMA kelas 10 itu anak saya sudah diakses juga termasuk jurusannya, dan itu menguatkan hipotesis kami sebelumnya bahwa dia kelebihan dia di bidang numerikal, logika gitu ya, geometri seperti itu. Ternyata anak saya punya kecenderungan ingin di bidang misalnya teknik informatika. Itu sudah muncul di situ, sampai penjurusan pun muncul. Jadi saya juga mengerti, saya dengan background pendidikan yang saya miliki kan, orang tua juga punya pemikiran ya, aduh enaknya masa depan nih kayaknya profesi ini gitu ya. Tapi kami juga harus berpikir bahwa masa depan kan sebenarnya kita nggak tahu, kita hanya menyiapkan anak sesuai bakat terbaiknya di mana gitu kan. Jadi akhirnya kami sekarang mensupport iya, bahkan anak saya sekarang sudah ikut lomba-lomba informatika ya, dia senang sekali. Mungkin betul ya Bu, dia bakatnya ke situ, terus minatnya juga gitu. Jadi penting sekali. Luar biasa ya Pak, karena nggak semua orang tua lagi-lagi mendukung, mensupport minat anak, bakat anak ya Sahabat Dikbud ya. Aku mau nanggapin dulu ya, maksudnya kalau Bu Is kan memang orang tua yang suportif, peka, dan tahu banget gitu loh peta profil psikologis anak. Nah ini kesadaran ini harus dibangun oleh orang tua lain, karena seringkali ya Pak,
hasil asesmen minat bakat itu cuman hanya selembar kertas atau beberapa lembar, tapi tidak ada follow up gitu. Nah itu sebetulnya sudah difasilitasi, tapi kemudian nggak di follow up, di akhir-akhir nanti kelas 12 itu mulai lagi nih kepanikan muncul, orang tuanya, anaknya gitu ya, padahal harusnya dari kelas 10 itu sudah mulai tuh terjaga dinamikanya seperti apa. Sudah mulai dibentuk ya Bu betul, ya. gitu, sehingga kelas 12 dia tidak lagi mengalami kecemasan dengan pilihannya. Jadi banyak sekali yang akhirnya memilih jurusan itu karena last minute choice, pilihan terakhir gitu. Dan tekanannya itu aja, tekanannya makin besar, padahal nggak sesuai sama apa yang sebetulnya bakatnya dan kemudian sama minatnya. Jadi memang orang tua dengan profil seperti Bu Is ini harus diperbanyak lagi lah, supaya apa, bisa memaksimalkan potensi anak-anak Indonesia gitu kan, remajanya jauh lebih sehat juga secara mental. Betul gitu. sekali. Dan semoga podcast kita ini kan jadi menginspirasi para orang tua juga untuk melihat nih salah satu contoh ini terbaik ya Ibu Is ya, mensupport bakat minat anak gitu. Nah Bu Irma, jika seseorang siswa punya bakat di suatu bidang, tapi sebenarnya dia tuh kayaknya nggak srek di situ atau kurang tertarik gitu ya, sahabat Dikbud, di bidang itu, sebaiknya apa sih yang harus dilakukan gitu, dan bagaimana sih pendekatannya? Banyak banget yang seperti itu ya. Jadi punya bakat alami di bidang A tapi nggak berminat nih gitu. Terus gimana dong gitu ya. Nah kalau memang dia punya bakat tapi kemudian nggak ada minat, berarti kan yang harus dilakukan adalah mengeksplorasi minatnya gitu ya. Jadi kita dampingin lagi, kita ajak diskusi ya, terus kemudian kita buka wawasannya gitu. Kita berikan informasi tentang bakat-bakat alaminya apa saja, dan kemudian untuk eksplorasi minatnya, dan kemudian selaraskan nanti dengan tujuannya. Nanti dia sebetulnya mau ngapain sih di kemudian hari gitu. Kalau anak-anak kalau ditanya nih, saya kalau konseling nih, coaching minat bakat, yang mereka tanya seringkali values nominalnya. Nanti dapat uangnya berapa, Bu? Ini penting nih. Jadi sering banget mereka bertanya seperti itu gitu ya. Jadi cuan ya. Karena memang mereka lebih banyak, kalau kita bicara remaja akhir itu lebih kepada konteks berapa nih. Saya bisa dapat apa dari situ gitu ya. Kalau hal-hal prinsip lain yang seperti bantu orang gitu ya. Terus kemudian jadi kaya raya. Nah, itu juga kita harus bantu eksplorasi gitu. Jadi jangan hanya melihat nominal. Jadi nominal itu kan berjalan dengan waktu ya, Mbak Indri ya. Jadi makin perjalanan hidupnya makin panjang, karirnya lebih bagus, tentu kan itu juga akan mengikuti ya. Nah, konsep itu yang kita harus sampaikan kepada mereka tentang pengembangan diri tentunya ya. Jadi intinya adalah kalau dia berbakat tapi nggak minat, nah kita eksplorasi minatnya. Dan kemudian kalau misalnya dia tetap gitu ya, punya bakat tapi aku pokoknya nggak mau deh, nggak mau Bu, pokoknya aku sukanya gini gitu, nggak mau, nggak ada masalah gitu kan. Yang penting kita cari celah mana yang sekiranya ini bisa diselaraskan gitu. Oke, kamu ada bakatnya misalnya di sini public speaking sebetulnya gitu ya, literasi bahasa kamu bagus gitu, tapi kamu nggak minat di situ. Oke, kita cari nih alternatif lain apa gitu. Jadi memang konteksnya para psikolog itu punya katalog jurusan apa yang memang paling tepat untuk si anak gitu. Sehingga apa kan tujuan kita adalah meminimalisir kegagalan dalam pendidikan gitu kan, dan juga tadi meminimalisir kegagalan dalam fungsi kehidupan gitu. Jadi tetap kita orang dewasa yang harus membersamai mereka gitu. Baik Bu. Nah sekarang sebaliknya nih Bu. Kebalikan ya punya. Apakah kalau minatnya nih udah besar, cukup tinggi gitu, udah besar banget untuk pengembangan diri gitu di bidang yang dia sendiri tuh sebenarnya tidak memiliki bakat gitu di bidang tersebut. Gimana itu ya, Bu? banyak juga sih gitu ya. Jadi minat itu kan sebetulnya bahan baku ya. Jadi bensin karena hubungannya sama emosi. Jadi mendorong seseorang untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Pokoknya minatnya udah kuat nih, tapi bakatnya masih biasa aja. Ya udah pasti harus diasah bakatnya. Misalnya gini, anak-anak tuh suka bilang gini, tante aku pengen deh jadi dokter. Nah gitu ya. Tetapi dilihat nih bakat-bakatnya,
nggak ada yang cocok nih sebenarnya gitu kan, tapi dia berminat di situ. Oh, berarti sebetulnya dia berminat di pelayanan kesehatan. Nah, kita cari angle yang berbeda. Mungkin bisa jadi psikolog, mungkin bisa di keperawatan, mungkin bisa di manajemen rumah sakit. Masih di Intinya dunia ada kesehatan. pelayanan kesehatan gitu. Jadi walaupun dia minat kesehatan, tapi kalau dia nggak berbakat di kedokteran ya jangan dipaksa. Tapi kita cari nih bidang-bidang lain, ranah mana yang ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan. Jadi intinya adalah jangan sampai kita memangkas habis dan memutus keinginannya, tapi kita coba untuk tailor made itu. Kita lihat, kita jahit, oh ini mana yang paling sesuai dengan anak. Nah, ini kan akan membuat mereka jadi lebih percaya diri kan, gitu. Dan ya tadi lebih banyak latihan lagi. Misalnya di dokter berarti harus hafalan dong, matematikanya juga harus bagus, gitu kan. Nah, itu kan ya Pak yang harus dimaksimalkan. Tapi kalau kapasitinya di sini, ya kita harus juga bisa realistis. Berarti kita harus arahkan di bagian yang mana. Intinya adalah fungsi komunikasi. Dan itu biasanya kita bergandengan juga sama BK-BK di sekolahan gitu. Untuk bisa memandu anak sampai pada titik dia firm. Oke, baik, ini yang akan saya pilih. Gitu. Agar tidak bikin anak jadi down juga, jadi drop juga ya Bu ya. Karena wah ternyata gitu, ternyata aku padahal udah minat dan bakatnya udah ke situ gitu ya Bu ya. Baik. Dan kemudian Pak Karyadi, apa sih Pak tantangan utama yang dihadapi guru BK nih dalam menafsirkan hasil ABM dan juga memberikan yang sesuai dengan hasil tersebut? Jadi sebetulnya menarik ini dan sebetulnya menyambung dari tadi yang disampaikan ya. Jadi ketika tantangan hasil ABM ini antara bakat dan minatnya tidak sinkron, itu sebetulnya tantangan yang paling besar lah gitu ya, ketika melihat data hasil ini. Dan tentunya ketika tantangan ini ada mau nggak mau ya kan kita harus memberikan pilihan-pilihan ya kepada peserta didik sesuai dengan memang kira-kira anak ini sebetulnya bisa diarahkan kemana. Nah, pilihan-pilihan itulah yang nanti harus kita komunikasikan dengan orang tua maupun dengan peserta didik kita. Selain memang tantangan yang lain, karena memang kita akui kalau dalam hal pengisian ABM kan banyak faktor ya ketika pengisian itu ya. Karena itu mengukur saat kondisi hari itu. Mungkin bisa jadi mungkin dia tidak sungguh-sungguh ya mengerjakannya, atau mungkin secara emosi sedang tidak nyaman gitu. Itu juga sangat akan mempengaruhi. Jadi sebetulnya hasil assessment ini perlu dikonfirmasi. Bahkan kalau perlu mungkin dari data sebelumnya apakah pernah gitu ya melaksanakan assessment, apakah nyambung atau sinkron atau tidak. Ini juga menjadi salah satu indikator ya untuk memberikan layanan terbaik. Nah, sebetulnya hal-hal seperti ini yang paling memang menjadi permasalahan di lapangan adalah ketika peserta didik itu memaksakan kehendak gitu ya. Ketika misalkan secara kompetensi kurang gitu. Karena memang faktor anak-anak di lapangan yang ngetren sedang apa itu juga mempengaruhi. Oh sekarang karir apa nih yang ngetren gitu ya. Apalagi kaitan dengan cuan tadi ya. Itu juga. Jadi anak-anak kan hari ini berpikir bagaimana biar dapat cuan cepat gitu ya. Dan ini yang mau nggak mau menjadi sebuah problem juga gitu ya. Ternyata betul tadi banyak juga di lapangan anak-anak yang tidak sebetulnya kompetensinya bukan di sana. Jadi lagi-lagi problemnya adalah hasil assessment ini tidak menjadi dasar anak ini mengambil keputusan. Ini juga menjadi masalah gitu ya. Jadi assessment hanya sebatas assessment. Nah, ini juga di lapangan ya. Padahal assessment inilah sebetulnya menjadi dasar, kamu tuh cocoknya di sini. Sini gitu ya. Tapi ketika tahap kematangan itu tidak ada, orang tua tidak seperti Ibu Ais ya, orang luar biasa nih, nggak semuanya seperti Ibu gitu ya. Sehingga pilihan itu ya lagi-lagi ya di kelas 12 menjadi kecemasan tadi gitu ya. Ini yang sebetulnya tantangan yang paling berat gitu ya. Dan menurut saya sih ini yang mungkin perlu kerja kolaborasi semua pihak sih sebetulnya untuk bagaimana menguatkan gitu ya. Jadi mungkin forum-forum kayak seminar atau mungkin mendatangkan orang yang mungkin bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak kita supaya sebetulnya mereka itu ya harus sesuai dengan passion mereka, sesuai dengan hasil assessment mereka. Kurang seperti itu.
sekarang kan gitu ya sahabat Dikbud ya, di mana ada cuan di situ dikejar gitu ya. Terkadang ya udahlah yang passion nomor 2 gitu ya. Sekarang lagi hitsnya nih konten podcast, dikit-dikit konten ya Bu ya gitu. Padahal sebenarnya bakat dan minatnya jauh lebih besar dan jauh lebih berkembang gitu. Tapi kan sayang sekali kalau tidak tersalurkan ya Pak Bu. Baik, Pak Karyadi, ada nggak sih cara khusus untuk melibatkan orang tua untuk mendukung anak-anak gitu Pak? Dalam dalam melihat bakat dan minat murid. Jadi salah satu layanan BK ada kolaborasi yaitu salah satu dengan orang tua siswa. Jadi ketika untuk melibatkan orang tua, jadi memang ini secara umum memang masih ada anggapan kalau dipanggil BK itu masih menakutkan, itu juga masih ada persepsi itu. Namun mungkin untuk melibatkan orang tua biasanya kami mengajak wali kelas. Nah, wali kelas ini kita libatkan ya. Kita biasanya diskusi dengan wali kelas. Coba bagaimana orang tua ini dibantu, dikomunikasikan. Karena kan data-data kita itu kan sebetulnya tidak hanya dari hasil asesmen ya. Dari observasi yang kita lakukan, dilihat perkembangan siswanya gitu ya. Dan kemudian dari mungkin ada catatan anekdot yang bisa jadi mungkin jadi informasi tambahan gitu ya. Dari guru-guru lain. Nah ini yang sebetulnya dari data-data inilah. Jadi assessment itu bisa jadi mungkin perlu kita komunikasi secara komprehensif. Nah ketika kita ajak orang tua mendiskusikan terkait permasalahan ini, nah ini yang mungkin perlu kita diskusikan. Khususnya ketika misalkan pilihan ketika anak kelas 12 mau SNBP. Nah itu juga sebetulnya tuh kadang anak ada beberapa kasus sebelumnya itu ya ketika lolos tapi tidak didukung orang tua. Nah itu yang kejadian pernah terjadi permasalahan itu. Nah untuk hal itu maka sebetulnya kami mengajak untuk orang tua intens komunikasi. Ya kita biasanya mungkin bikin salah satunya bisa kelas parenting mungkin ya. Jika dibutuhkan kayaknya ini untuk beberapa siswa kita kumpulkan parenting, temanya ya disesuaikan dibutuhkan gitu ya. Saya kira menjadi salah satu solusi lah untuk menghadapi hal-hal tersebut. Iya. Mudah-mudahan dengan cara seminar atau cara bertemu di acara-acara seperti itu orang tua bisa sedikit mendapatkan inspirasi gitu kan, bisa sedikit terbuka juga pikirannya untuk yuk dimulai yuk gitu untuk support para anak-anak kita agar sesuai minat dan bakatnya sehingga bisa berkembang ya Pak ya. Baik. Nah Ibu Is, apa aja nih tantangan yang biasanya dihadapin sebagai orang tua untuk mendukung anak dalam memilih jalur pendidikan yang benar-benar sesuai dengan bakat dan minat mereka? Jadi ini contohnya ke anak saya lagi ya. Misalnya anak saya tuh karena memang berbakat di bidang itu dan punya minat ke bidang informatika gitu ya. Tapi seperti jurusan informatika sendiri kan berbeda universitas, kadang-kadang nomenklaturnya berbeda. Dan sebetulnya yang dipelajari di sana silabusnya juga mungkin berbeda-beda ya. Nah, mungkin orang tua tuh apakah jurusan yang nanti anak kita tuju itu apakah sesuai dengan bakat minatnya? Itu yang kadang orang tua sendiri masih bingung. Kita harus cari informasi kemana? Apalagi misalnya anak pertama seperti kasus saya ini kita harus cari informasinya kemana? Ya akhirnya kita ke guru BK lagi ya Pak, gitu. Tapi kadang kita memang memerlukan lebih banyak info sih Pak, orang tua itu maksudnya terkait dengan jurusan-jurusan itu ya, karena ada kasus juga misalnya saya dengar dari rekan saya memilih jurusan yang seolah namanya mirip gitu ya, tapi ternyata setelah anaknya gabung di sekolah di sana, kuliah di sana, ternyata bukan yang ini yang dia mau gitu. Nah itu sih sekarang saya sedang mengumpulkan informasi gitu ya terkait jurusan yang anak saya inginkan itu, apakah silabusnya anak saya sudah tahu ini loh yang nanti akan kamu pelajari itu selama beberapa tahun ke depan itu silabusnya itu seperti ini gitu. Apakah sesuai dengan yang kamu inginkan gitu loh. Gitu sih tantangannya itu. Selain itu kalau misalnya anak pertama tadi kita tidak punya pembanding sebelumnya gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah anak kedua atau ketiga kan kita bisa belajar dari sebelumnya. Itu sih. Itu menarik juga tuh sahabat Dikbud, karena itu pengalaman pribadi sedikit sekilas cerita ya Ibu Bapak bahwa Indri mengambil jurusan komunikasi, itu ada salah satu kampus atau universitas favorit. Sebenarnya tadi mau masuk situ. Cuma karena ternyata komunikasi di universitas itu tidak ada broadcasting, tidak ada penyiaran. Sedangkan Indri minatnya bakatnya ke penyiaran. Akhirnya
ya sudah harus ya udah bye-bye deh. Padahal suka banget sama universitas itu. Sampai akhirnya ya udah nggak apa-apa deh gitu. Maksudnya masuk di salah satu universitas yang sebenarnya harus sesuai sama passion Indri gitu, Pak Bu. Itu menarik sekali ya. Karena seperti yang Ibu Is bilang tadi, kita untuk mendapatkan informasi nih harus kemana gitu. Terkadang satu universitas yang jurusannya komunikasi, itu ternyata tidak semua juga menyalurkan bakat-bakat broadcast atau apa. Terkadang komunikasi larinya ke HI aja atau ke public relation aja atau marketing aja. Terkadang kan gitu ya Bu, Pak. Itu mungkin jadi concern juga tuh ya bagi para pihak universitas gitu ya. Bu Is, apa aja nih yang Ibu lakukan selain yang tadi ya Bu ya, untuk membantu anak Ibu mengembangkan bakat serta minat mereka? Kebetulan kan anak saya ada 3, laki-laki semua, dan itu semuanya saya bawa ke psikolog juga ya untuk diakses gitu. Jadi saya tuh, hobi saya tuh adalah memetakan mereka gitu ya, bakat dan minatnya di mana. Nah, biasanya arahan-arahan dari psikolog itu yang saya gunakan untuk mengusulkan ekskul untuk mereka gitu. Jadi misalnya ada anak yang ternyata dia dalam tanda kutip kreativitasnya kurang gitu ya. Nah, itu saya arahkan, kamu ikut ekskul teater aja deh gitu. Jadi tapi mama pasti anak gitu kan, kan gimana belum tahu gini. Kita coba aja karena menurut ini kamu perlu diasah dari kreativitasnya. Jadi yang saya lakukan ya mengikuti arahan dari psikolog-psikolog itu, notes-nya para psikolog itu apa, dan kita cari alternatif-alternatif yang ada sesuai arahan itu gitu. Biar tetap tadi ya Bu ya, selaras lagi ya Bu. Iya, selaras. Karena kan tujuannya memang agar anak-anak itu berkembang semua kemampuannya berkembang di semua apa ya Bu, dimensinya mungkin ya kalau bahasa psikolog tuh aspeknya itu. Jadi menjadi manusia yang seutuhnya gitu, berkepribadian utuh, itu kayak slogan di sekolah saya, berkepribadian utuh gitu. Iya, baik. Gitu. Bu Irma, bagaimana orang tua berperan optimal dalam mendukung perkembangan bakat dan juga minat anak, terutama kan saat hasil ABM ini kan mengidentifikasi potensi tertentu gitu ya Bu ya, gimana sih Bu? Iya, jadi kan kalau kita bicara soal asesmen ini kan anak itu dinilai kemampuannya dan juga aspek psikologisnya di saat itu. Jadi istilahnya tadi seperti Bapak juga sudah sampaikan gitu ya. Jadi momen saat itu potretnya bagaimana, itulah yang terjadi, yang kita cek ya. Sehingga memang kita perlu telusuri ketika sebelum-sebelumnya sudah pernah melakukan asesmen psikologis juga atau tidak. Nah, itu juga bisa jadi bahan acuan kita. Kemudian kalau kita misalnya cek di hasil tersebut, kok kayaknya ada yang kurang sekali gitu ya, kok nggak optimal kayaknya, nggak sesuai dengan performa hariannya. Nah, ini harus ditelusuri secara individual. Karena mostly kebanyakan di sekolahan itu kan ABM-nya itu klasikal ya Pak ya, gitu ya, secara bersamaan. Dan kadang-kadang mungkin ada anak yang kebutuhannya individual, tetapi harus bersamaan, itu juga kadang-kadang membuat tidak nyaman, mempengaruhi gitu ya, perasaan tertekan, nggak enak, nggak nyaman. Nah, itu kita perlu telusuri secara individual. Nah, semua hasil ini, hasil tes minat bakat gitu ya, kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia, itu memang harus menjadi panduan orang tua dan peserta didik. Kalau anaknya sudah kelas 10, 11, 12, dia harus juga mengetahui sebetulnya aspek dari kinerjanya kah, kemampuan dasarnya, yang mana yang sebetulnya masih perlu dioptimalisasi. Nah, si anaknya juga harus diinformasikan gitu. Nah, sehingga kadang-kadang jangan cuma orang tua terima, mungkin dia merasa bahwa kayaknya nggak usah dikasih tahu deh, soalnya ada beberapa area yang kayaknya kok kurang. Takutnya nanti anak saya jadinya sedih gitu. Nah, karena ada yang begitu, ada yang begitu juga. Nanti anak saya takutnya sedih, jadi saya nggak mau cerita. Padahal harus diceritakan, karena yang mengerjakan itu kan anaknya. Kita bisa tanya, kamu waktu itu kerjanya bagaimana, nyaman nggak, perasaannya nggak enak nggak, gitu ya. Jadi dari situ kita jadi tahu, karena menurut saya yang paling penting adalah kondisi psikis anak itu dulu, gitu ya, mengamankan itu dulu. Lalu kemudian baru kita edukasi si anak dan mengedukasi diri sendiri sebagai orang tua. Orang tua juga jangan langsung beberapa orang tua itu seperti tidak mau menerima hasilnya. Gitu ya, misalnya kayaknya anak saya nggak begini deh gitu ya. Jadi kita baca dulu, pelajari, kemudian baru kita coba komunikasikan dengan pihak sekolah atau pihak penyelenggara ya, komunikasikan sama anak. Nah, jadi
nilai-nilai yang ada, kemudian hasil yang ada, ini memang bisa diterjemahkan dengan cara yang tepat, sesuai dengan kebutuhan anak ya. Lalu kemudian ya pasti orang tua harus mengajarkan anak, mengarahkan anak, kemudian menjadi peka terhadap kebutuhan psikologisnya, sehingga nanti semua inline, selaras, sejalan. Dan tadi pokoknya ujungnya adalah anak itu harus happy aja menjalankan pendidikan. Jadi dia sumber kebahagiaannya dia tahu, oh ternyata saya menyenangi ini gitu ya, ini bikin saya happy. Cuannya nanti dapat, benar nggak? Cuan mengikuti ya, sahabat ibu. Jadi karena memang banyak banget yang gitu selalu bertanya gitu kan, nanti dapat berapa nih tante gitu ya, ini berapa, gajinya berapa gitu. Itu harus diberikan pemahaman bahwa tidak langsung harus seperti itu, ada proses. Nah itu dari mulai tadi hasil tes itu yang memang diserap dengan baik dan kemudian diaplikasikan, jangan cuma hanya sekedar kertas selesai gitu betul, kan. Perlu kerja di follow sama up ya, juga kolaboratif, follow up atau kayak juga. Bu Eis gitu ya, menjajari lagi ketemu psikolognya, didatangi, bikin janji. Jadi semuanya memang harus kolaboratif. Benar-benar harus punya kerja sama utuh ya, antara orang tua, anak, guru, bahkan dengan psikolog ya, agar bisa dipetakan dengan baik dan setiap kebutuhan anak, bakat, minat bisa berkembang dengan baik ya Bu, Pak. Jangan betul ya, saya Indri setuju banget ya. Kebanyakan orang tua begitu juga gitu, bahwa jangan kasih tahu deh nanti anaknya sedih. Betul. Kok nggak sama sih, nggak sesuai gitu. Saya kan orang tuanya, saya lebih tahu gitu. Banyak ya Bu ya. Hal-hal itu ya sahabat Dikbud sering dijumpai pasti ya Bu ya. Mungkin saya tambahkan seperti misalnya salah satu contohnya seperti ini ya Bu. Anak saya itu kan di situ logikalnya itu tinggi gitu, tapi misalnya rentang kepedulian terhadap sekitarnya tidak setinggi itu gitu ya. Nah, ketika waktu ada libur yang lumayan agak lama, terpikir untuk magang. Alhamdulillah ada tempat yang bersedia menerima anak saya magang. Anak saya hobinya kan komputer ya. Alhamdulillah magangnya di waktu itu namanya EduCourse di daerah BSD EduCourse. Anak saya magang di situ. Tapi saya juga tahu bahwa anak saya happy di situ ya. Tapi saya pikir ini harus sambil mengasah yang lainnya. Nah, karena tentang kepedulian terhadap itu harus ditingkatkan. Jadi saya minta tolong ke anak saya, di EduCourse itu kan pegawainya banyak. Nah, saya minta ke anak saya, coba setiap hari kamu usahakan kenal dengan satu orang, dia rumahnya di mana. Anak saya magang sebulan sampai 2 bulan gitu ya sama libur itu. Ya alhamdulillah ya, itu dia jalankan gitu. Nah, jadi kalau kita ada panduan dari atau hasil asesmen itu sebenarnya untuk ibu nih berkomunikasi dengan anak itu sebenarnya jadi lebih mudah. Kita jadi tahu anak kita kesukaannya apa, cara kita ngomong ke anak kita harus seperti apa gitu. Misalnya anak yang visual tuh dia nggak terlalu suka kalau ibunya terlalu banyak ngoceh. Paling saya via WhatsApp aja. Nomor 1 kamu gini, nomor 2 gini. Tapi ada anak yang auditory itu dia suka kalau kita ngobrol. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi banyak sekali sebetulnya hal-hal baik yang bisa kita lakukan, kita dapatkan dari hasil asesmen ini. Wah, luar biasa sekali Bu. betul setuju. Nah, Pak Karyadi, langkah konkret apa yang bisa dilakukan guru BK untuk membantu murid memahami potensi mereka dan juga mengarahkan mereka pada jalur pendidikan atau karir yang benar-benar sesuai nih dengan keinginan murid itu sendiri? Jadi memang tugas BK salah satunya adalah di bidang karir ya. Bidang karir, selain memang ada bidang pribadi, sosial, ya belajar dan karir ini. Nah, jadi salah satu program-program yang bisa selain memang hasil asesmen ABM, maka program-program selanjutnya adalah bagaimana ada kegiatan yang namanya Hari Karir. Jadi Career Day, ini bagian dari follow up ya, konkret untuk bagaimana kita memberikan informasi karir sebanyak mungkin. Ketika berbicara tentang assessment kan sebetulnya banyak jenisnya juga kan. Ya kami ketika dari hasil ABM, oh ini pendekatan ini, maka kita gunakan teori ABM yang lain. Nah, kita dilaksanakan kembali apakah memperkuat atau seperti apa hasilnya. Maka di kegiatan Career Day ini salah satunya kita akan buka kegiatan-kegiatan yang sifatnya assessment tambahan ya. Yang kedua mungkin ada sharing session dengan para alumni ya. Kemudian ada pojok-pojok jurusan yang berminat di bidang numerical, yang berminat di bidang
saintek atau di bidang sosial gitu ya. Nah ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan. Jadi di mana ketika sharing session di bidang itulah nanti akan dapat informasi. Selain memang kita juga menghadirkan juga dari pihak-pihak lain ya, lembaga-lembaga lain ya, dalam hal ini ya kolaborasi dengan dunia industri ya, dengan dunia usaha, kampus juga menjadi salah satu komponen penting. Kita berikan nuansa di mana semua peserta didik di sana itu diberikan sebuah penguatan. Jadi harapannya pasca kegiatan itu ada kematangan pilihan karir. Jadi kematangan pilihan karir ini menjadi salah satu penguat, anak-anak kita menjadi sebuah tidak lagi ragu gitu ya. Selain memang sebetulnya informasi-informasi yang memang menjadi kaitan dengan cuan tadi, itu informasi beasiswa juga penting. Nah ini kadang mahal jurusannya. Oh gimana nih? Maka informasi beasiswa menjadi salah satu hal penting juga yang kita berikan. Jadi dalam hal ini beasiswa baik dari pemerintah pusat, daerah juga kan sekarang banyak ya, maupun dari lembaga-lembaga swasta kita berikan informasi. Dan bimbingan untuk kolaborasi ini bisa jadi mungkin kita hadirkan alumni kita yang memang sudah mendapatkan beasiswa itu. Itu menjadi salah satu konkret langkah. Betul sekali. Itu juga sangat penting tuh ya sahabat Dikbud ya. Terkadang ya Bu ya, bakat minat kita udah sesuai gitu kan, orang tua juga udah support. Tapi aduh butuh banget nih beasiswa gitu kan. Acara-acara event-event kayak gitu sebenarnya juga perlu dibanyakin ya Pak, seminar atau hal-hal seperti itu kayaknya perlu dikembangkan ya. Wah. Jadi yang namanya informasi komprehensif itu perlu diberikan karena kadang udah matang tapi ya nggak ada ininya, kendalanya, biaya semua. Ya ini yang mungkin pilihan-pilihan itu perlu diberikan. Betul. Berarti semuanya tuh, waduh benar-benar harus seperti yang Ibu tadi bilang ya Bu ya, harus seirama, harus selaras dan juga sejalan. Wah sahabat Dikbud, seru banget ya obrolan kita hari ini nih. Nih rasanya nih abis ini mau curhat lagi gitu, apalagi ada psikolog gitu. Gitu. Tapi nggak berasa nih, sayang banget ya waktunya sudah selesai sampai di sini. Tapi jangan lupa saksikan terus pokoknya episode-episode Sapa Pendidikan berikutnya yang pasti informasinya jauh lebih menarik lagi. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu sudah hadir di studio Sapa Pendidikan hari ini. Semoga yang informasi yang tadi sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu itu bisa memberikan inspirasi pastinya untuk seluruh sahabat Dikbud. Dan asesmen bakat minat jelas merupakan langkah yang penting dalam dunia pendidikan kita. Karena dengan memahami bakat dan minat siswa bukan hanya membantu mereka untuk memilih jalur yang tepat, tetapi juga dapat menumbuhkan semangat belajar dan juga pengembangan diri. Asesmen bakat dan minat menggali potensi merancang masa depan. Nah, sahabat Dikbud, terima kasih banyak ya yang udah setia nonton dari awal sampai akhir. Semoga diskusi kali ini tentunya memberikan wawasan baru yang jauh lebih bermanfaat untuk sahabat Dikbud semua. Jangan lupa saksikan terus episode-episode Sapa Pendidikan berikutnya. Sampai jumpa. Bapak terima kasih, Ibu terima kasih.